Kalau untuk pengabdian, ya, eee, memang dari kampus pusat itu Bu Mai dan Pak Edi, itu sudah mengkoordinasi dengan, eee, PKBM ya, PKBM. Nah, tetapi apakah kita di luar PKBM boleh nggak melakukan PPM? Boleh, sangat boleh. Tetapi yang tadi biaya saat ini karena hasil rapat kemarin ya, bukan kemarin ya, beberapa hari yang lalu bahwa untuk PPM ini eh, untuk sementara di stop. Nanti akan ada dana hibah, cuman saya nggak tahu nih hibahnya seperti apa. Hmm. Nah, PPM-nya ini PLJ menginginkan bukan keterkaitan antara pelaksana PPM dengan yang mitra PPM itu saling berkelanjutan. Nah, itu yang akan didanai. Nah, tetapi kayak kemarin waktu itu Bu Widi menawarkan ke saya tentang apa pengabdian masyarakat tentang objek wisata Bu ya. Iya. Nah, itu nggak jadi masalah. Nah, kita kembangkan. Nah, dari situ kita berpartner nanti. Ya, jangan kita mengembangkan suatu daerah itu menjadi objek wisata. Apa? Kita buatkan koperasinya. Koperasinya siapa? Kita yang bina. Berkelanjutan ya Pak Rahmat. Betul, berkelanjutan yang diinginkan oleh pihak kampus seperti itu. Nah, kalau memang kita bisa seperti itu, bisa kita arahkan, atur gitu yang lainnya. Jadi artinya gini, teman-teman yang di sini pun juga bisa di desa itu kita buatkan pelatihan untuk apa? Misal Pak Toto backgroundnya apa? Oh, saya backgroundnya tentang IT Pak Rahmat. Oke, di desa itu meleknya apa? Biar melek IT ya kita arahkan. Walaupun nanti ada beberapa, mohon maaf gitu, ada beberapa teman yang mungkin kok udah S2 ngajar untuk ngetik Word sih. Kok udah S2 ngajar untuk ini nggak jadi masalah. Itu kan pengabdian bagi masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat? Itu yang kita dorong ke arah sana. Jadi yang di daerah tersebut yang namanya juga pengabdian masyarakat, jadi menginginkan masyarakat itu terbantu dengan kehadirannya kita gitu. Ya. Itu jadi bisa apa? Jadi bagaimana teknisnya? Jadi memang setiap pengabdian masyarakat itu dosen yang sudah memiliki NIDN selama 1 tahun itu minimal 2 kali pengabdian masyarakat. Ya. Minimal 2 kali melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian setelah itu bisa melakukan penelitian. Nah, pengabdian masyarakat itu dalam artian Pak Toto, mohon maaf backgroundnya apa Pak? Kalau saya orang desain Pak sebenarnya. Desain Multimedia Pak grafis. Rahmat. Nah, Multimedia Pak Rahmat. ya bisa saja dibuatkan kasarnya pelatihan untuk apa sih pembuatan sablon gitu ya untuk yang sablon sederhana lah, mendesain sablon sederhana misalkan seperti itu bagi misalkan di daerah ada satu Karang Taruna seperti apa, mungkin mereka sablon sudah bisa, mendesainnya masih bingung itu, mendesainnya masih bingung, atau misalkan gabung dengan eh, jurusan lain AP misalkan dengan administrasi perkantoran berkolaborasi misalkan pelatihan untuk bagaimana sih membuat eh, promosi yang menarik bagi perusahaan. Nah, seperti itu bisa juga dilakukan gitu Pak Toto. Jadi bukan hanya langsung oh harus seperti ini. Nah, Pak Toto misalkan gini, aduh saya ikut gabung tetapi saya kontribusinya kurang. Gantian jadi MC atau moderatornya. Nah, jadi moderatornya sama waktu kemarin eh lagi hari Jumat Sabtu kemarin saya melakukan apa dengan teman-teman pelatihan untuk membuat CV ya yang lebih kompetennya siapa ada ya kebetulan kebetulan siswa PKBM ini siswa yang paket C. Nah, ada backgroundnya sama dengan Pak Toto di bidang apa desain grafis. Hanya dia mendesain latar belakang backgroundnya saja, kemudian flyer dan sebagainya. Tetapi begitu dia pas PPM, dia tidak ke materi, tapi ke bagian moderatornya. Itu bisa Pak Toto. Jadi nggak harus mutlak Pak Toto. Oh saya kan di bagian desain grafis harus PPM di desain grafis, tidak harus gitu. Bisa kolaborasi dengan bidang lain. beberapa jurusan lain gitu bisa kolaborasi. Nah, misalkan
Saya dengan Bu Widya aja kan boleh dibilang jurusannya berbeda, Pak. Ya, boleh dibilang kan Bu Widya di apa? IT. IT. Saya AP. Ya, Mr. Dayan bahasa Inggris bisa melakukan PPM bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Boleh nggak Pak Toto atau Pak Pak Miftahul juga terus Pak Hanif gabung? Boleh. Nanti kita bagi. Misalkan sekarang ada 9 ya, kita bagi siapa. Nah, ini tuh seperti yang di pusat sendiri mengenai PPM ya. Itu juga sama ya. Kenapa? Mengumpul jadi satu nanti dibagi ya di lintas. Makanya sewaktu kemarin saya rapat dosen di Pondok Gede, mungkin Pak Rohman dan Pak Hanif dan Pak Herman ya kita sama-sama di Pondok Gede ya Pak ya. Pernah disampaikan oleh Bu Eis ya seperti ini. Ya, kemarin ya lagi hari Kamis saya ditelepon oleh teman bagaimana Pak cara ngurus Jafung. Ya akhirnya saya terbuka baru oh iya saya harus bantu teman-teman nih jangan sampai senasib dengan saya gitu ya. Jangan sampai senasib dengan saya yang pernah saya share di grup saya buat NIDN keluar NIDN 2016. Dari 2016 saya baru bisa ngajukan di tahun 2020. Bukan baru bisa, tetapi baru disadarkan bahwa sebetulnya 1 tahun sudah bisa mengajukan. Memang SK yang terbaru itu 1 tahun, tetapi PASIS mencari titik aman. Ya, makanya diminta untuk 2 tahun. Artinya dari 2 tahun dari setelah NIDN keluar. Mencari titik aman. Suatu saat diajukan ke ke LL3 Dikti bahwa dosen yang bersangkutan bisa memperoleh Jafung, dilihat semesternya, oh sudah lebih. Yang tadi Pak Hanif katakan bukannya harus 12 SKS Pak Rahmat, dengan saya itu kesampingkan dulu ya. Kenapa saya katakan kesampingkan nanti di sesi cara menghitung PAK akan saya jelaskan. Ya, akan saya jelaskan karena penghitungan nilai angka kredit bukan hanya 1 semester. Bukan hanya 1 semester. Ya. Gitu. Tapi mohon maaf nih bahwa Bapak Ibu ya mungkin nanti agak kalau melihat ini agak sedikit tersinggung kenapa? Saya saja dianggap baru 2 tahun ngajar di LP3I padahal sudah 10 tahun. Nah, itu kok di SK-nya 2 tahun 7 bulan ya saya bilang tuh ya. Itu padahal masuk LP3I sudah dari tahun 2010. Contohnya seperti itu. Oke, mungkin saya akan coba share ya, teman-teman. Siap, siap, Pak. Siap. Udah bisa langsung ya, Pak? Langsung share bisa? Bisa ya? Ya, siap. Oke, kelihatan, Pak. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Apanya, Pak? Kalau sekarang masih bentuk ini nih. Windows Explorer. Masih Windows ya? Baru File Explorer-nya aja nih. Kalau apa? PowerPoint-nya belum, Pak? Bentar, coba saya ketikkan dulu. Coba sekali lagi ya.
Oke, Yang mantap. PowerPoint-nya sudah lihat? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, sudah Pak. Ya, mantap. Oke, ini saya terus terang ngambil yang dari presentasinya Bunda Eis, tapi ada beberapa yang saya cut yang memang itu nggak terkait dengan saya harus Jafung ya. Nah, ini yang pernah tadi saya katakan bahwa asisten ahli di sini ada yang 100, ada yang 150. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki Jafung saat ini untuk menjadi asisten ahli ya. Kayak saya ini saya tahun lalu mendapatkan Jafung asisten ahli. Jadi tahun depan ya saya usahakan untuk mendapatkan naik menjadi lektor 200 gitu. Nah, di sini ada ada kum 100 dan 150. Nah, 100 dan 150 bedanya di mana, Pak? Nah, 100 itu untuk S1. Sedangkan untuk 150 itu S2. Nah, sekarang yang kum 100 itu hanya masuk di NUPN. Ya, nomor urut pengajar nasional. Ya, jadi sebagai tenaga pengajar. Ya, atau TP atau sering disebutnya. Jadi tenaga pengajar saja itu hanya dapat NUPN, tidak untuk menjadi jabatan fungsional. Nah, untuk menjabatan fungsional itu nilai kumnya itu 150. Awalnya pun saya bingung untuk menghitung poin 150 itu dari mana. Nah, itu kan pasti Bapak Ibu juga bingung gitu ya. Untuk dapatkan 150 bagaimana? Bagaimana kalau lebih? Nah, lebih bagus. Saya aja kum saya itu nilai dari PAK itu 186. Ya, itu tuh ada beberapa mata kuliah yang tidak saya masukkan. Gitu. Nah, kemudian lektor ini 200 yaitu tadi saya mungkinan insya Allah tahun depan mengejar lektor 200. Itu ada beberapa syaratnya. Kemudian kita nanti di lektor maksimal di lektor 300 kalau memang pendidikan kita S2. Kalau ingin naik lektor kepala minimal kalau tidak salah itu harus S3 ya. Nah, ini ya bidang yang kegiatan yang akan dinilai yaitu pendidikan dan pengajaran yang sudah kita lakukan sehari-hari selama beberapa tahun ke belakang, kemudian melakukan penelitian, kegiatan penunjang berupa seminar, workshop gitu ya, kemudian pengabdian masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, nah pengajuan Jafung ya, waktu telah terpenuhi, jenjang pendidikan terpenuhi, angka kredit kumulatif ya, terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, angka kredit setiap persentase di bidang kegiatan terpenuhi, syarat khusus tiap jenjang terpenuhi, syarat umum terpenuhi, file pendukung lengkap dan benar. Yang tadi saya katakan ya seperti jurnalnya yang diminta apa? Portofolio. Yang diminta portofolionya. Gitu ya. Tahun lalu saya mengajukan Jafung ya membeli Lentera bisnis ke Pak Pundi. Pak Pundi saya minta awalnya minta, Pak nggak bisa minta, harus beli. Oke Pak, berapa? Waktu 80 apa 100 saya lupa ya. Gitu. Alasan yang satu gratis itu buat kampus Cilengsi, yang satu saya buat pribadi. Akhirnya saya beli yang buat pribadi. Tetapi yang saya sampaikan itu yang untuk kampus itu untuk ke kementerian syarat Jafung. Jadi dimasukkan nanti Bapak Ibu kalau sudah mau punya map plastik gitu ya, kurang lebih map plastik itu dimasukkan semuanya di situ. Ijazah S1, S2 yang ngegalisir, kemudian jurnal. Ya, kemudian nanti ada PAK, nanti insya Allah kalau memang waktu masih bisa akan saya jelaskan juga cara menghitung PAK. Gitu. Nah, yang tadi penjelasan waktu terpenuhi. Jika ke AA minimal 1 tahun. Nah ya, minimal 1 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau 1 tahun dari mana? Dari NIDN keluar. 1
Saya NIDN keluar di bulan Februari 2016. Ya, seharusnya Februari 2017 saya sudah bisa mengajukan jabatan fungsional. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara mengurusnya. Sebab kalau tanya ke Kabid Akademi mengatakan, ya nanti dibuatkan. Ayo Pak Rahmat, buat atau urus jabatan fungsional. Kalau rapat ke pusat pun juga sama, Bapak-bapak, siapa yang belum memiliki jabatan fungsional? Nah, saya ngangkat tangan. Saya mayoritas angkat tangan. Ayo segera urus. Tapi tidak diarahkan bagaimana cara mengurusnya. Ya. Nah, di sini mohon maaf ya, saya bukan ingin menjadi hero, tidak. Tadi saya tidak ingin teman-teman senasib dengan saya. Lama nggak ngurus-ngurus, oh ternyata saya harusnya sudah bisa gitu. Saya waktu hari Kamis ditelepon jadi teringat, ya udah saya harus bantu teman-teman nih. Jadi saya inginkan teman-teman ini kayak Bu Widi ternyata sudah 12 tahun ya Bu ya. Iya Pak. Karena waktu itu saya belum S1. Baru S1, Iya. naik untuk Iya, dapat udah. jabatan fungsional nggak bisa. Kenapa? Sekarang harus minimal S2. Harus S2. Iya. Kalau zamannya Bunda Eis tahun 2000-an mungkin masih bisa. Ya, masih Iya, bisa benar, untuk Pak. mempunyai jabatan fungsional. Tapi sekarang SK-nya minimal ijazah S2 dan 1 tahun setelah NIDN. Makanya sewaktu kemarin Pak Priyo menyatakan, Pak Priyo udah berapa lama? 3 tahun Pak. Waduh Pak, ayo urus. Saya bingung Pak, ya nanti makanya saya buatkan grup. Nah, kayaknya kemarin langsung saya inisiatif buatkan grup. Sebetulnya waktu rapat di Pondok Gede pun ingin saya sampaikan, tetapi ada Bunda Ais, sudahlah Bunda Ais yang mengajak, tapi awalnya tidak terpikirkan. Nah, terakhirnya ada teman-teman yang minta bantuan, oke lah saya bilang, makanya saya buatkan grup gitu ya. Jadi makanya saya buatkan grup, saya juga terpikirkan, saya kan ngajar juga di Pondok Gede, makanya semalam saya minta izin ke Bu Wida. Bagi teman-teman yang ingin ngurus Jafung di Pondok Gede, saya bantu gitu. Bukan berarti saya merasa so hero, tidak. Saya nggak mau teman-teman senasib dengan saya gitu. Saya nggak mau teman-teman senasib dengan saya harusnya bisa di 2017 mengajukan jabatan fungsional, tetapi baru 4 tahun mengajukan Jafung itu. Di tahun 2000 mengajukannya 2019, keluar dari tahun 2020. Itu pun sudah kasarnya sudah didorong-dorong terus sama almarhum Pak Sis. Ayo Pak Rahmat pasti bisa. Saya belum buat jurnal para Sis, saya bilang tuh. Udah tesisnya aja dirangkum. Buat, masa sih? Iya, itu kan penelitian. Nah, itu akhirnya di situ yang terbuka yang tadi saya katakan ke Pak Hanif. Enggak usah itu, udah tesisnya aja dibuatkan rangkum, dibuatkan jurnal. Kalau yang sudah membuat jurnal syukur alhamdulillah gitu ya. Syukur alhamdulillah gitu. Nah, ini yang poin kedua dan ketiga, abaikan saja. Yang utama yang pertama ya. Minimal 1 tahun dari dosen tetap. Artinya sudah ditetapkan dan sudah mendapatkan NIDN. Dan ijazahnya sudah S2. Alhamdulillah di sini semuanya sudah S2 dan sudah memiliki NIDN. Tinggal bagaimana ya. Ini kenaikan secara reguler ya, tidak akan saya bahas. Nah, kenaikan jabatan. Nah, yang tadi saya katakan kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan jabatan fungsional, apakah hanya jabatan fungsional saja yang didapat? Selain itu apa lagi? Mungkin Ibu Bapak ingin menanyakan apa lagi sih? Cuman jabatan fungsional. Tarif nambah. Ya, salah satunya itu. Tarif nambah. Ya, selain itu apa? Kita berhak untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Serdos ya. Walaupun insya Allah tahun sekarang saya akan mengajukan lagi, tetapi saya mengambil hikmahnya. Tahun lalu saya terlalu ambisi, gagal patah arang kasarnya ya. Nah, sekarang ya sudahlah. Saya ambisinya sekarang hanya satu, naikkan jabatan fungsional. Ya, ternyata kalau kita mempunyai jabatan fungsional, mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita ingin mengajar di tempat lain, itu punya nilai tambah tersendiri. Contoh, misal saya mengajarkan di
kampus lain, honornya pun mereka akan tidak memandang rendah honor kita. Oh, dia sudah punya Jafung loh. Kita naikkan jabatannya. Ya, minimal ya, setidaknya gitu ya. Dari kampus sekian lebih besar di kampus lain. Pastinya seperti itu. Karena apa? Sudah mempunyai jabatan fungsional. Itu yang salah satu yang kemarin sempat ada di grup Cilengsi. Apa sih? Untungnya dapat Jafung gitu ya. Karena beliau kalau saya ajukan Jafung juga untuk dapat Serdos sudah tidak bisa karena sudah lewat 60 tahun ya. Saya masih punya kurang lebih 10 tahun ini untuk dapatkan Serdos. Nah, saya minta saya berharap Bapak Ibu bisa gitu untuk mendapatkan Serdos. Nah, ini angka kredit terpenuhi. Asisten ahli minimal 10 kum, lektor juga minimal 10 kum. Ya. Nah, itu dari mana nilai 10 kum itu? Ya. Nah, itu ini yang tadi saya katakan ke Pak Hanif ya. Kesampingkan dulu Pak jumlah SKS. Biasanya kalau sudah mendapatkan jabatan fungsional, karena yang saya pernah beberapa kali ikut diskusi dengan Kaprodi di pusat ya, bahwa saat zamannya saya KPS gitu ya, bahwa akan memprioritaskan dosen yang mempunyai NIDN dan yang lebih diprioritaskan sudah memiliki jabatan fungsional. Kenapa? Karena untuk menaikkan grade perguruan tinggi. Makanya setidaknya saya minta mengajak teman-teman untuk ngurus Jafung. Nanti ke depannya Bapak mempunyai grade tersendiri. Bisa bergening poin lah kasarnya kalau kata teman saya sih. Saya sudah Jafung loh Bu, masa gajinya honor saya masih segini? Iya Pak, nanti dipertimbangkan. Jangan hanya dipertimbangkan Pak. Sama saya waktu pas dapat SK ya, saya dapat SK Jafung, kemudian SPK turun, saya langsung menghadap ke Kabid, Bu, saya sudah ada Jafung. Masa masih disamakan dengan dosen biasa? Oh ya gitu ya Pak, nanti saya koreksi. Akhirnya dikoreksi. Ya, lumayan lah, walaupun tidak besar, tapi lumayan lah di atas 100. Ya, lumayan kalau boleh saya beri ya lumayan lah sekitar 120 saya dapat. Ya, mungkin kalau Pak Hanif dosen IT biasanya lebih tinggi dibandingkan dosen-dosen AP. Gitu. Ini sambil contoh seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah dapat Jafung diam saja. Nah, itu jangan sampai. Nah, ini angka kredit ya setiap presentasi ya magister itu 55%. Itu dari pengajaran dan pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, kemudian S1 dan S2, maaf ya udah pendidikan S1 dan S2 secara otomatis 55% itu sudah ada. Kemudian apalagi penelitian. Kemudian apalagi pengabdian masyarakat. Memang nilainya cuma 1. Pengabdian masyarakat cuma 1. Penelitian nilainya 1 gitu. Teman dikumulatifkan lumayan, Pak. Kalau dikumulatifkan. Tuh. Kemudian unsur penunjang. Unsur penunjang apa? Ya tadi pelatihan, kalau kita memberikan pelatihan. Kemudian apa? Ngikut seminar. Makanya yang pernah saya katakan tadi, ya buser. Oh ini dosen-dosen lagi pada buser ya, pemburu sertifikat. Tuh ya. Nah, untuk asisten ahli ya, saya ambil contoh kebutuhan 10 kum. Asisten ahli pendidikan 55%. Kali 10 ya, minimal 5,5 kum ya. Tetapi pengajuan tetap minimal 1 tahun mengajar. Jadi 2 semester ganjil dan genap. Ya, ganjil dan genap. Kemudian penelitian. Ya. Nah, Pak, saya kan belum melakukan penelitian, tesisnya saja ambil, dijadikan jurnal.
Yang tadi saya katakan, tesis ambil jadikan jurnal itu udah menjadi penelitian. Jadi 25% sudah dapat, minimal 2,5 kumnya. Sudah dapat 7. 7, 8 ya, sudah 8. Terus pengabdian masyarakat minimal 1. Ya, 1 kali aja. Ya. Artinya apa? Bapak Ibu ya mengadakan pengabdian masyarakat walaupun kasarnya cuman jadi MC, ya itu sudah dapat. Nah, nanti bisa minta surat keterangannya bahwa Ibu telah melakukan pengabdian masyarakat. Ya, kemarin saya lihat di siapa? Mr. Dayan ya dengan Pak Priyo di SMK di Cilengsi ya. Halo. Pak Priyo ya, Pak? Ya, Mr. Dayan nama Pak Priyo. Oh ya, coba nih saya Pak Dian sama Pak ini. Pak Priyo itu sudah melakukan pengabdian masyarakat itu bisa minta surat keterangannya untuk dijadikan dijadikan lampiran bahwa sudah melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian penunjang ya tadi seminar ya. Saya waktu itu diminta sama Pasis minimal 3 buat jaga-jaga katanya. Ya, buat jaga-jaga minimal 3 aja Pak Rahmat masukkan pengabdian ikut seminar. Jadi teman-teman yang sudah mengikut seminar, sertifikatnya difotokopi ya. Apakah hanya difotokopi? Jangan sekarang sih, jangan difotokopi, termasuk di scan. Karena nanti harus Bapak Ibu lampirkan di sister. Nah, jadi ingat saya, siapa yang belum punya sister di sini, teman-teman? Mr. Dian udah punya belum? Sudah Pak. Sudah ya. Pak Toto udah punya Pak sister? Ada kalau nggak salah sister, Pak. Pak Herman udah punya belum Pak? Sudah ya? punya Pak. Ya, syukur alhamdulillah. Yang belum siapa? Oke, nggak ada ya. Berarti yang syukur alhamdulillah. Artinya kenapa? Jadi Bapak Ibu termasuk kalau udah punya sister, sebisa mungkin apapun yang kita miliki saat ini update. Termasuk kayak saya SK jabatan fungsional, jabatan invasing, itu saya update. Saya kirim SK-nya lampirkan. Kenapa? Nanti Serdos itu akan melihat dari sister. Akan melihat data yang ada di sister. Oh, beliau sudah punya jabatan fungsional. Oh, dia sudah passing. Berarti bisa masuk untuk ke Serdos. Gitu. Pak Rahmat, maaf boleh bertanya? Tadi ya, silakan Pak. Ya, alhamdulillah tadi untuk pengabdian masyarakat saya itu sebenarnya udah 2 kali malah. Yang pertama dengan Pak Priyo. Jadi saran Pak Rahmat tadi betul sekali. Itu saya waktu itu ceritanya K3 ya. Jadi Pak Priyo yang maju semuanya. MC dari internal sana, saya malah jadi tukang foto, tapi masuk di situ dan cuman kita tinggal nunggu ini aja sih Pak Rahmat, surat ya? Surat keterangan. Itu Pak. Saya belum dapat. Mungkin sama Pak Priyo saya belum kontak beliau. Tapi saya di tempat lain, saya sudah dapat seperti ini Pak, surat keterangan kayak gini Pak. Jadi isinya itu yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa nama saya tim telah melakukan kegiatan masyarakat di lembaga tersebut. Ini aja kan Pak ya? Surat bisa. Okay. Itu boleh bilang lembaga yang mendukung kita, yang kita lakukan. Partner. Ya, partner kita di dalam pengabdian gitu. Nah, jadi terus, Bapak ya. Yang kedua itu ini untuk jurnal, saya cuma dapat 1 tapi Pak ini jadi dari Skop ya, dari Unindra. Ya nggak apa-apa Pak. Kata Pak Rahmat harus lengkap 2 ya? Harus lengkap 2 itu punya kita Pak. Ya kalau misalkan kita punya 1, yang itu fotokopi aja Bapak sebagai arsip Bapak. Oh boleh fotokopi ya? Nah, cuman itu untuk yang difotokopi buat kita. Oh, yang diserahkan harus yang asli gitu. Ya, harus yang asli. Oh iya. Gitu, harus yang asli. Makanya waktu kemarin saya ke Lentera Bisnis, waktu itu ke Pak Pundi, saya minta ke Pak Pundi, Pak, saya minta, nggak bisa minta Pak Rahman terus beli. Ya udah saya beli. Ya, kalau yang 1 gratis buat kampus, oke. Yang 1 saya beli, yang 1 yang
saya pegang, yang satu saya kasihkan ke kementerian. Satu Itu sebagai lagi, bukti, satu sebagai lagi, bukti Pak Rahmat. portofolio. Ya. Itu saya juga kan masalahnya kalau ke Lentera Bisnis relatif mudah ya untuk minta gitu. Saya juga ada itu di Lentera Bisnis apa namanya, tapi saya masukkan artikel itu sebelum NIDN keluar. Itu nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa Pak, kalau bisa sesudah. Ya tapi ini sih mudah-mudahan cukup sih. Ya itu. Oke baik Pak, sebentar sih. Ya itu dari saya. Ada yang lain ditanyakan Bapak Ibu? Mau tanya Pak Rahmat, saya sedikit Pak Rahmat. Ya. Ini, Pak. Mungkin ini karena mungkin juga saya juga baru nih Pak Rahmat ya. Jadi NIDN saya itu keluar di bulan Oktober ya 2019 ya. Oh 2019. 2019 ya. Jadi udah setahun lebih ya Pak Rahmat ya. Oh iya Ya. setahun. Oke, jadi kemarin makanya ini untuk Abdimas. Untuk Abdimas itu kemarin saya udah diikut 2 kali di PKBM 21 Ristek. PKBM 21 sama di PKBM Ristek itu. Jadi pembicara juga. Iya. Nah, mungkin saya masih bingung untuk ini udah jadi semua, itu udah rampung. Jadi surat keterangan suratnya juga udah ada Pak Rahmat. Iya, oke. Untuk jurnal Abdimasnya itu gimana Pak Rahmat untuk jurnal Abdimas? Kalau untuk itu, jurnal untuk jurnal itu kan bisa untuk nanti biasanya pendukung Pak ya. Tetapi Pak Herman sudah buat jurnal sendiri belum Pak? Nah kemarin itu kan jurnal sudah ada, jurnal saya yang kemarin tesis dari Pak Dirman. Tetapi memang saya lagi nyari tempat publishnya karena kalau bahasa Inggris ini kan nggak bisa di kampus LP3I ya, Pak Rahmat ya. Jadi saya juga butuh template ya, misalnya kan di kampus mana gitu kan. Setiap kampus itu kan template-nya berbeda-beda ya. Makanya kemarin juga lagi dicariin sama Pak Dirman kampus yang menerima jurnal gitu, yang menerima apa namanya jurnal saya gitu. Makanya belum ada sampai saat ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai pengajuan Javong ini Pak Rahmat, kemarin saya kontak-kontak dengan Bu Eva ya. Dengan Bu Eva itu di pusat itu memang saya juga kurang ini karena Bu Eva kalau di WA kan nanti balasnya minggu depan gitu, 2 minggu lagi atau sebulan lagi gitu. Lama, mesti cerewet Pak sama Bu Eva. Saya juga apa namanya bingung gitu. Saya butuh dibimbing apa yang saya harus lakukan gitu. Makanya kemarin ketika ada tawaran dari Bu Wida, ini ada bimbingan Japung, saya juga interested banget gitu. Saya ini juga belum dibalas. Kemarin sarannya Bu Eva itu, kata Bu Eva begini, sekarang Japung itu Pak semua lewat Sijali gitu. Nah Sijali juga bingung saya, Sijali itu apa gitu kan. Saya bilang begitu, terus saya bilang sama Bu Eva, terus gimana cara buat Sijalinya gitu. Jadi 2 minggu lagi baru dibalas. Oh saya buatin akunnya Pak, minta email sama nomor HP. Nah kemarin itu saya kirim ke beliau, sampai saat ini belum dibalas, sudah hampir berapa minggu ini belum dibalas sedikit pun. Saya tanya sampai tadi malam saya tanya bagaimana selanjutnya, Bu Eva juga belum apa namanya belum ada respon gitu. Yang dia bilang ketika semua pengajuan Javong itu lewat Sijali gitu. Kan saya bingung juga nih Sijali itu apa ya, cara ngisinya kayak gimana, saya juga bingung gitu Pak. Coba mohon bimbingannya kayak gimana gitu. Apakah masih seperti dulu kita manual cara ngajuannya atau memang lewat Sijali semua gitu. Jadi kita ngajuin lewat Sijali gitu. Pak Rahmat. Oke, memang aturan yang terbaru saat ini menggunakan Sijali Pak ya, aturan yang terbaru. Tetapi setidaknya kita punya manualnya Pak. Jadi suatu saat kita ditanya, ya memang untuk membuat Sijali itu harus ada akun dari Bang Kardos ya, bagian pengembangan karir dan dosen. Nah itu nanti akan dikirim Pak dari Sijali, akun Sijali, username sama password. Itu biasanya nama dan NIDN. Itu seperti itu, nama dan NIDN biasanya seperti itu. Nah nanti Bapak akan dikirim ke emailnya ke Sijali, baru bisa diaktifkan. Nah memang yang tadi saya katakan, semua yang data yang penting bagi kita itu harus di-scan, itu dimasukkan ke Sijali atau ke Sister. Karena Sijali itu sumbernya dari Sister.
Sijali itu sumbernya dari Sister. Jadi kalau Bapak sudah mengupdate di Sister, insya Allah juga akan muncul di Sijali. Tetapi kalau memang mengupdate-nya di Sijali, akan juga termasuk di Sister akan muncul. Gitu Pak. Jadi memang saat ini yang tadi saya katakan, Bu Eva mengatakan sekarang sudah menggunakan Sijali. Seperti apa? Memang yang tadi yang sebetulnya yang kelemahan itu, saya terus terang aja, ini kelemahan pusat itu ya, jarang sekali melakukan pelatihan tentang update Sister Sijali untuk pengembangan karir dosen. Terakhir tahun lalu saya ikut ya Pak Teddy, pada saat itu masih jadi ketua Bangkardos ya, pada posisi sebagai kepala Bangkardos saat itu. Dan selepas itu saya sendiri ya pada saat itu mengajarkan salah satu teman kita ya yang sudah sepuh, Pak Amin. Ini Papa datang ke tempat saya, kita buka sama-sama ya Pak, mendapatkan terus ya akhirnya Pak Amin yang tadinya belum punya Sijali, belum tidak aktif Sijali, alhamdulillah sekarang sudah ada. Jadi di guidance terus Pak. Ya, sampai saat ini sudah Pak Amin ya Pak gitu. Nah, seharusnya ini kerjanya Bangkardos gitu ya, bagian Bangkardos untuk mengembangkan karir dosen itu seperti apa, ini yang kurang. Jadi jangan sampai kita ngebimbing mahasiswa, ayo sini seperti ini ya, kita sendiri diabaikan gitu dari pusat. Nah, saya sendiri, makanya saya punya inisiatif, udah deh saya harus bantu teman-teman ini ya. Yang tadi Pak Herman katakan harus mengenai Sister Sijali. Ya memang, tetapi yang tadi kita harus punya dulu datanya Pak. S1 pasti ini Pak, ijazah S1 dan S2 kalau saat diajukan Bu Eva pasti minta. Meskipun kita sudah mengajukan melalui Sijali, pasti nanti minta tuh. Bapak Ibu yang mengajukan minta ini ya, ijazah S2 dan S1-nya yang sudah dilegalisir dan cap basah. Pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Nah, sama waktu saya mengajukan Jafung juga, data sudah terupdate di Sister. Begitu mau ke L3 Dikti yang di Cawang, ya pasti Pak Rahmat bawa ijazah S1 dan S2-nya ya. Berapa Pak? Yang legalisir satu aja, masing-masing satu. Padahal di Sister sudah diupdate ijazah dan transkrip nilai saya. Tapi tetap datanya kita punya. Nah, jadi jangan sampai gini gitu Pak Herman ya. Jadi kita sudah punya database kita, tetap saat diminta pusat kita sudah punya. Gitu. Siap Pak Rahmat. Jadi termasuk ya kalau tadi PPM itu yang kalau Pak Herman sudah gabung di PPM yang Bu Maya sama Pak Edi itu syukur alhamdulillah kasarnya sudah ada tabungan lah Pak kasarnya, sudah punya tabungan karena sudah dijadwal kan. Saya saja kemarin sama nanti minggu akhir bulan saya beda kelompok gitu ya dengan beda tema. Itu. Jadi nanti Bapak siapkan dulu saja data-datanya, nanti di-scan karena sekarang kan karena zamannya online jadi semuanya di-scan, data-data yang hasil di-scan-nya itu kita punya, yang tinggal nanti masukkan ke Sijali. Nah, gimana cara membuat akun Sijali ya? Ya saya sih berharap Mbak Eva segera memberikan notifikasi username sama passwordnya gitu. Kalau dengan Bu Eva ya mesti cerewet Pak. Mohon maaf gitu, mesti cerewet. Iya, maksudnya dibalesnya itu lama bener Pak Rahmat ya. Misalnya kita bisa Assalamualaikum Mbak Eva gitu. Nanti dibalesnya mungkin 3 minggu atau 1 bulan lagi. Waalaikumsalam Pak. Jadi kita cuma butuh apa yang dipersiapkan, apa yang kita dibutuhkan. Kita kan kita akan siapkan gitu. Iya. Yang itu doang sebenarnya gitu. Ya nanti disiapkan itu Pak, ijazah S1, S2. Kemudian juga jadi tadi Mr. Dian kan linknya ya, kalau linknya sudah ada ya siapkan link, kalau memang pendaftaran harus online ya bisa dimasukkan linknya ya. Jadi ijazah S1, S2 yang sudah legalisir ya, kemudian jurnal
ya berupa portofolio. Kalau memang tidak ada, biasanya di Lentera Bisnis juga suka ada linknya juga siapkan. Kemudian setelah itu apa? Pengabdian masyarakat. Kemudian yang terakhir ini yang poin kelima adalah penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit nanti setelah ini saya akan jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Itu. Begitu ya kira-kira sementara Pak Herman. Oke, siap Pak Rahmat, terima kasih. Pak, maaf saya boleh menyambung pertanyaan Pak Herman tadi? Ya. Sedikit ya Pak ya. Ya, jadi intinya kan ya saya jadi baru diingatkan ada Sijali ya. Alhamdulillah saya sudah dikasih, tapi saya belum mampir-mampir ke Sijali lagi gitu. Ini jadi yang punya kewajiban untuk upload data. Ini berarti kan semua diupload ke Sijali dan Sister ya. Semacam apa namanya bukti-bukti Abdimas, penelitian itu kita dosen atau operator kampus ya yang punya kewajiban itu. Kewajiban mengupload itu dosen. Oh, berarti mengupdate semuanya dosen. Pusat atau kampus itu operator kampus dia hanya memvalidasi aja, Pak. Oh, ya. Jadi ketika syarat-syarat kita ini sudah ada nih. Sudah ada. Rahmat list kemarin itu ada. Selanjutnya kita ngapain, Pak? Kalau sekarang sistem online sudah dimasukkan ke dalam Sijali atau Sista, nanti dari pihak kampus akan memvalidasi, Pak. Oh, kita tinggal konfirmasi ke kampus. Kampus kita udah mengisi sertifikat, misal sudah ada ijazah S1, ijazah S2, kemudian PPM dan jurnal itu sudah ada, penilaian angka kreditnya sudah ada. Nanti oleh mereka tinggal divalidasi. Oh, ya baik. Jelas Pak ya. Tuh. Terima kasih ya. Oke. Pak Dian, kalau ada tempat ini jurnal bagi-bagi dong, Pak Dian. Oh iya tuh Pak Herman Pak, jurnal. Bapak bahasa Inggris ya? Iya bahasa Inggris, Pondok Gede. Tapi ngajar juga di Cilengsi. Saya ngajar di Cilengsi juga satu kelas. Oh, kita belum sempat ketemu aja Pak. Iya, jadi gini Pak, pengalaman saya untuk bahasa Inggris, saya pernah 3 kali bikin artikel dan 3 jurnal berbeda-beda. Jurnal pertama sebetulnya jurnal internal kita juga bisa masuk Pak, cuman kita pintar-pintar milih judul. Waktu itu saya judulnya yang terkait dengan penulisan surat bisnis. Itu Mas Pundi welcome masuk gitu ya di Lentera Bisnis. Kalau yang 2 terakhir ini pure bahasa Inggris dan pengajaran gitu ya. Jadi saya masuk ke Unindra 1, yang satu lagi ke Unma. Yang relatif mudah itu Unma, Pak. Nanti bisa kita ngobrol lanjutan lah. Iya, makanya kalau ini bagi-bagi loh linknya Pak. Boleh nanti ngobrol. Iya, soalnya kemarin ke UPI nyoba ke UPI kayaknya sih saya lihat di UPI itu memang lebih sulit ya. Tergantung cintanya Pak. Cinta berapa? Saya nggak tahu, kemarin Pak Dirman mintanya masukin ke UPI aja saya bilang, tapi saya belum selesai, ternyata udah close yang di UPI itu. Makanya saya cari yang lain lagi nih untuk posting jurnal gitu. Karena kebetulan kalau saya Unma itu menarik Pak, Sintanya ya lumayan ya, Sinta 3 atau 4 saya. Karena syarat untuk ini Pak, artikel penelitian dosen pemula ya. Jadi ada prasyarat dari dikti itu, tapi relatif lebih mudah, reviewnya mudah, gitu. Waktu publish-nya juga mudah, lebih mudah daripada yang di Unindra gitu. Itu nanti bisa Pak di ini. Nanti langsung. Terus untuk penelitian dosen pemula itu gimana cara registernya Pak Dian? Oh itu waktu itu waktu itu kan sempat ada pelatihan ya Pak ya? Pelatihan. Di mana itu Pak Dian? Di pusat Pak, di pusat. Di pusat pelatihan, terus ada pelatihan di pusat. Jadi ada bimbingan langsung ya dari Prof Didik ya Pak Rahmat ya. Pendidik, Profesor Didik. Lanjut kita upload di Siblib Kammas aja. Cuman kalau nggak salah Pak Rahmat sekarang itu grade-nya LP3 itu udah naik ya. Jadi dosen pemula itu udah nggak ada lagi, levelnya udah naik gitu kan, lebih menantang lagi Pak, lebih keren lagi. Makanya ide Pak Rahmat tadi yang di awal disampaikan untuk pengabdian masyarakat itu baru kampus Politeknik Medan yang dapat ya. Mudah-mudahan ini idenya Pak Rahmat bisa lah nanti Jakarta yang dapat gitu.
apa namanya, kan ada salah satu skema itu, kan banyak Pak skema-skema apa namanya hibah dikti itu. Iya, dana hibah itu. Abdimas penelitian. Dan penelitian kalau berkelanjutan lebih enak Pak. Abdimas ya Pak ya? Abdimas dan penelitian Oh ya, berkelanjutan. penelitian ada yang 5 apa istilahnya itu tahun ya bertahap gitu ya? Ya, bertahap di tahun kelanjutan. Yang tadi kalau misalkan 5 di tahun daerah Cilengsi itu ada yang mau dikembangkan menjadi objek wisata, itu bisa dijadikan bertahap. Tahap pertama itu apa, kedua apa, ketiga apa, sampai jadi desa seperti itu. Nah, makanya waktu Bu Widi mengajukan, ayo Bu, nanti deh setelah pandemik deh, setelah awal tahun akademik lah kita. Ya kalau kita bersembilan ini bersinergi, beda dibuatkan 2 tim, 2 atau 3 tim, walaupun beda tim tapi kita bersinergi, syukur alhamdulillah gitu. Kemarin saya sudah ngobrol Pak Rahmat, ada obrolan dengan Bu Widi. Saya sih ikutan, kan rumah dekat, saya langsung jalan aja sekalian main sama bocah gitu ya. Wah, luar biasa sih. Jadi apa ya? Ada banyak ide-ide kreatif yang bisa diaplikasikan di tempat itu gitu kan. Ide awalnya misalnya pengembangan desa pariwisata. Di situ bisa masuk misalnya pelatihan manajemen. Itu kan butuh manajerial. Terus otomatis komputerisasi, atau kayak Pak ini tadi Pak Toto ya. Itu saya pikir apa namanya, dengan era digital ini, publikasi sosial media itu kan perlu bidangnya Pak Toto. Saya pikir, wah keren banget ini Pak. Jadi iya betul, yang tadi saya kolaborasi. Pakai Strul saya pikir. Iya. Mais itu, wah keren. Iya, makanya makanya saya sih berharap ini yang kita hadir hari ini, kita ini nih hanya usul ya, gimana buat Pak Herman, Pak Mita, sama Pak Seta yang hadir di sini, kita bentuk tim untuk jadi penggerak nantinya Pak ke sana. Jadi nanti kita bentuk tim ini jadi yang membuat konsep yang wisata seperti itu. Nanti kita buatkan tahap-tahapannya. Memang awalnya kita melakukan penelitian saat ini yang saya tahu tidak ada dananya dari pusat yang saya tahu gitu ya. Yang saya tahu pengabdian juga nggak ada ya. Makanya waktu kemarin Bu Widi bilang, ya sudah Bu, yang penting sih kita jalan, yang penting poin buat kitanya dapat. Sementara itu ya Pak ya, dapat yang penting sementara kalau ada peluang untuk dapatkan dana hibah ya kita masuk. Kita ajukan. Gitu. Yang penting kalau ada peluang untuk masuk dana hibah ya kita masuk gitu. Yang penting kita siapkan dari sekarang, kalau memang ada pembukaan untuk proposal dana hibah penelitian, pengabdian ya kita masuk gitu. Yang penting skemanya dulu dari awal kita sudah ada. Ya, insya Allah apa namanya, observasi rintisan banget Pak. Sudah kemarin foto-foto saya sudah share di Bu Widi itu. Oke. Cakep Pak. Nanti bisa dilanjut itu. Oke. Lanjut yang ini dulu kali Pak, silakan. Oke, kita lanjut lagi ya mengenai yang ini. Oke, sebentar lagi. Oke. Ini loncatan. Ini saya. Ini penilaian kayak. Nah ini, ya. Ini yang saya katakan tadi, pengajaran jasa ya, bukan maaf ya, Java ke ahli. Ya. Iya. Punten Pak. Pak, punten. Nanti itu. Ya Bu. Mana nih Bu Widi? Kok mati? Mbak. Hilang Bu Widinya Pak. Putus. Bentar coba. Kalau beliau connect lagi saya masukin ntar. Ini yang tadi sempat ditanyakan oleh Pak siapa? Miftah ya. Ya. 12 SKS saya cuma dapat sekian, cuma 4 SKS Pak. Nah ini yang tadi ya, SKS yang tadi saya katakan kesampingkan dulu, karena nanti pengisiannya itu saya akan jelaskan. Hanya saja di sini saya jelaskan, kalau untuk jasa asisten ahli ya, jabatan fungsional, pengajuan jabatan fungsional ke asisten ahli, ini masalah sekali ya. Ini dari asisten ahli ke lektor.
Ya, asumsinya sama dengan ahli juga sama, 10 apa 12 SKS. Ya, 12 SKS. Apa untuk 12 SKS? Yaitu 10 pertama dikalikan setengah. Ya. Misal saya ngajar ekspor impor. Ya, saya dapat 12 SKS hari semester sekarang karena 3 kelas. 4 SKS 3 kelas. Nah, nilai kum saya itu 50,5. Ya, 5,5. Jadi 5 dari 5 dari kali 0,5 dari SKS yang 10 SKS, selebihnya kelas ini 2 SKS berapa? 0,25. Menghitungnya seperti itu. Kalau saya dapat 16 SKS bagaimana, Pak? Yang 4 SKS ini tetap dihitung 0,25. Yang setengah hanya 10. Selebihnya 0,25. Tuh, itu untuk mendapatkan poin di nilai nilai PAK-nya, ya, penilaian angka kredit. Jadi yang dikali 0,5 itu 10 SKS saja. Sampai 10 SKS, sisanya 10 dikali SKS. 0,25. Kalau Pak saya hanya misalkan 8 SKS bagaimana ya? Berarti 8 kali 5. 8 kali 0,5. 8 kali 0,5. Gitu. Misalkan saya hanya dua kelas nih, 4 SKS, berarti kan 8, 0,5 dikalinya. Gitu berarti 4 poinnya. Gitu. Nah, kalau gitu nilai kum saya cuma 4 dong, sedangkan untuk AA itu 150. Nah, 150 itu kan udah tercukupi dari nilai apa? Ijazah S1 dan S2. Hanya ini untuk pendukung sebetulnya. Gitu. Oke, kayaknya lebih enak saya cara menghitung langsung ya. Di Excel gitu kali, Pak ya. Yang Word terlihat nggak, teman-teman? Ya, jelas. Ya, ini yang daftar rincian yang harus diisi Bapak Ibu ya. Terlihat nggak? Yang ini. Ya, terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, saya perbesar lagi. Nah, ini yang tadi saya katakan harus diisi. Oh, bukan yang ini ya, sorry. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya ini dulu. Oke, Pak. Pak. Kita akhiri, Pak, atau gimana, Pak? Oke. Saya
Saya stop dulu recordingnya ya. Oke. Berarti udah ya Pak ya. Saya Ya, oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Sudah, ya. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, ini poin-poin angka kredit. Nanti saya pernah ngasih ini ke Mr. Dian ya. Sekarang yang formulir yang terbaru ya, formulir yang terbaru, tapi intinya yang sama seperti ini. Harus tetap diisi ya. Nah, di sini diisi, saya waktu itu masih Bunda Eis ya, yang menjadi kaprodinya. Kalau sekarang kan Pak Tabah ya, kalau nggak salah ya, untuk AP. Nah, itu. Nah, kemudian ini tulis nama kaprodi, kemudian isi nama kita, NIP kita kosongkan, dosen posisi kita pangkat dosen atau dosen tetap, tenaga pengajar, unit kerja Politeknik RB3I. Nah, kemudian kita isi di sini. Yang pertama ya atau A1 kegiatan pendidikan ya, S1 kita dari mana ya? Jurusan manajemen. Nama perguruan tingginya apa? Di sini kita masukkan. Ya, saya ambil contoh punya saya ya. Saya S1 saya itu dari jurusan manajemen di Universitas Pakuan, Bogor. Ya. Kapan tanggal lulusnya? Ya. Itu tanggal 4 Oktober 97. Ya. Maka secara otomatis nilai kumnya adalah jumlah angka kreditnya adalah 100. Sedangkan untuk yang S2 ya itu dari Setiami. Dari Setiami berapa angka kreditnya? Ya 50. Nah, itu udah sebetulnya jadi udah 150 poin kita kalau mengajukan hanya kasarnya tadi saya katakan untuk S1 dan S2-nya saja. Kalau kemudian bagaimana kalau poin yang lainnya ya yang tadi Pak sempat ditanyakan. Nah, ini yang tadi poin. Saya dulu ini ngambil dari apa sih namanya Forlap Dikti ya. Begitu kita dapat NIDN itu biasanya oleh kampus pusat dimasuk-masukkan saja ya, mata kuliah ini walaupun kita nggak ngajar ya di Forlap. Nah, jadi yang tadi saya katakan ini ya, saya 12 SKS ya di semester ganjil 2015 dan 2016. Poinnya 0,5. Ya. 6 poinnya. Ya, karena yang tadi saya katakan ini mengisinya bagaimana, Pak? 6 ini dari mana? 12 selebihnya ya 0,25. Ya. 10 5 ditambah berapa? Ya, itu bukan hanya makanya yang tadi saya katakan. Saya ngajukan 2019. Bapak Ibu di Forlap sudah atau di Dikti sudah terdaftar dari tahun kapan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Jadi melakukan minimal 4 semester. Artinya kenapa? PASIS mencari amannya itu menjadi 4 semester. Supaya apa? Nilainya ini besar. Nilai kumnya itu besar. Jadi penghitungannya berapa? Ya kalau misalkan Bapak Ibu ngajar 4 di semester sekarang, berarti 2. Kemudian semester genapnya berapa? Ada 6, berarti 3. Berarti sudah 5. Ya, tuh. Karena yang dinilai itu ya saya saja ambil dari 2015, saya ambil. Ya, saya ambil dari 2015 sampai 2017 dan 18. Ya, jadi jumlahnya 36. Itu hanya mengajarnya saja. Kalau memang hanya satu mata kuliah, ada berapa kelas? Nah, itu. Pertanyaannya ada berapa kelas? Apakah hanya satu kelas? Tidak, digabung. Kemudian kalau satu semester hanya satu, ya sudah. Kalau memang satu semester hanya satu, misalkan saya ambil contoh perpajakan, ya,
Pada saat itu saya ngajar di perpajakan 1 itu hampir 3 atau 4 kelas gitu ya, saya lupa. Nah, jadi poinnya gede, besar. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kebagian ngajarnya cuman hanya 2 SKS, 4 SKS gitu ya. Dikalikan saja berapa kali ngajar. Ya, itu berapa kali ngajar. Jadi contoh di sininya hanya 2 ya. Bunda Ai saja saat mengajukan Jafungnya itu sedikit, Pak. Ya, nilai tambahannya sedikit, tetapi bisa. Kenapa? Karena bisa. Karena yang tadi penelitian lebih banyak. Di sini saja untuk hanya ngajar untuk dapat ijazah S1 dan S2 saja kita sudah mendapatkan nilai 150. Tuh, ada kasarnya 15 saja poinnya, udah 165 itu. Makanya yang tadi saya katakan, Ibu bisa tanya ke Mbak Eva untuk daftar di Forlabnya itu dari kapan gitu. Halo. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak Bapak Ibu? Halo Pak, Miftah Ya. Pak. Ya Pak Miftah. Ya, ya terima kasih Pak. Ini sudah difasilitasi ini Pak Ahmad. Ini mau cerita juga sih sebenarnya sama yang kayak Pak Ahmad bilang. Saya itu dulu NIDN saya keluar tahun 2017. Terus pengajuannya 2 tahun setelah itu ya, pengajuan Japung sekitar 2019 akhir ya. Jadi sudah memberikan itu hard copy semuanya dari yang penelitian ijazah S1 S2 harus penelitian ya, jurnal, terus pengabdian masyarakat sampai sertifikat. Nah, dikirim pakai map plastik butil nggak salah itu udah ke Bu Eva. Memang sampai saya nggak tahu prosesnya memang serumit atau selama itu ya. Jadi memang sampai kita sendiri naik turun sampai lupa, bosan, terus tiba-tiba ada seminar tentang Japung ya disemangat lagi nanya lagi ke Bu Eva. Terus ya abis itu dia bilang ntar prosesnya masih nunggu ini antrian, kita ada yang belum terproses yang lebih dulu sampai tahun 2020 tuh terakhir Oktober ada apa tuh? Ada seminar lagi terkait proses Japung. Akhirnya diinfokan bahwa prosesnya itu adalah menggunakan sijali ya. Jadi proses manual dialihkan ke proses sistem ya, yang sijali itu. Jadi kita diminta untuk upload di sijali semuanya ijazah, IPK, semua sertifikat yang sebelumnya kita kirim itu di-upload ke sistem sijali itu. Nah, memang saya sendiri sudah hampir mungkin 80%-an ya upload ke sijali ya. Karena yang telah kita berikan itu langsung di-scan terus kita upload lagi di sijali. Nah, cuma memang ada beberapa yang jadi kendala adalah komunikasi nih. Jadi sebenarnya yang tadi dibilang komunikasi kita dosen dengan yang proses ini di pusat agak terkendala. Memang saya nggak tahu, kita harus jemput bola soalnya ini benar-benar jemput bola. Kalau kita nggak aktif ya nggak, ya gitu aja udah pas lewat gitu. Jadi benar-benar kalau ada seminar baru ingat, wah ini gimana punya saya, wah masih proses Pak, ini belum lengkap. Jadi terakhir itu saya yang belum adalah peer review ya. Jadi jurnal kita itu kalau diminta untuk dilakukan peer review. Jadi kita kirim formulir untuk mereview jurnal kita, di akses ya, dinilai dari ahlinya ya, dari pusat. Nah, sama sekarang saya Oktober udah kirim peer review, belum di-review juga, jadi belum bisa di-upload di sijali. Jadi memang kendalanya sebenarnya itu komunikasi, dan benar-benar kita juga kurangnya informasi terkait proses ini. Jadi benar-benar memang dibutuhkan banget leader yang bisa mendrive kita tuh apa yang harus kita siapkan. Apalagi sekarang prosesnya kan sudah pakai online.
Jali. Jadi mungkin nanti juga Pak Rahmat bantu kita buat teman-teman di sini bagaimana cara input, karena tadi yang dijelaskan itu kan masih manual Pak ya, yang proses Bapak masih manual ya. Nah sekarang kan ke si Jali, jadi mungkin nanti juga kita lanjutkan bagaimana cara input itu ke si Jali ya, bagaimana mengupload ijazah kita, bagaimana mengisi penelitian kita ke si Jali dan semuanya yang dibutuhkan untuk Japung ini. Terus sampai sekarang ini saya juga masih nggak tahu kurangnya di mana gitu, karena ketika kita upload udah stop, kalau kita nggak tanya apa yang kurang ya nggak diinfo kan. Saya tuh kalau bisa pengennya tuh kan kita udah upload nih, terus ada yang ngecek dari pusat, oh Bapak kurang ini silakan upload ini gini gitu. Maksudnya jadi kita tuh yang benar-benar dosen tuh bisa tahu kurangnya ini, yang dibutuhkan ini. Jadi kalau kita kayak nggak mencari-cari gitu loh benang gitu. Jadi memang dibutuhkan mencari jarum dalam tebukan jerami gitu ya. Iya benar-benar kita itu cuma ditahu konsepnya bahwa ini seperti ini melalui si Jali. Nah caranya itu memang ada sih seminar 2 jam gitu cara, tapi kan itu kan kita kadang-kadang prakteknya malah bingung gitu ya. Secara teorinya begini caranya, tapi secara prakteknya kita bingung gitu. Makanya benar-benar harus di drive langsung gitu dari orang yang bisa membantu langsung, lebih enak. Oke, saya nggak janji tapi saya akan berusaha Pak ya. Saya nanti coba ke Pak Glenn ya, ke Pak Glenn. Sekarang kan Bang Carlos di bawah naungan Pak Glenn ya. Terus terang saja semenjak ditinggal almarhum Pak Sis ya, banyak dosen yang kehilangan induk. Saya katakan ya, yang kehilangan induk. Saya saja boleh dibilang kesempatan untuk serdos hilang Pak tahun kemarin Pak. Ya. Karena mendekati last minute untuk pendaftaran dosen pemperoleh Jafung, itu pasti dipanggil oleh yang kuasa. Ya. Penggantinya itu nggak seaktif dengan Pak Sis, gitu, nggak seaktif dengan Pak Sis, gitu ya. Pak Sis itu boleh dibilang sangat mobile, terus terang sangat mobile. Saya akui gitu ya Pak, jasanya bagi saya untuk memperoleh Jafung itu luar biasa Pak Sis. Gitu. Nah, yang tadi Pak Miftah isakan, saya nggak janji ya Pak ya, saya nggak janji, saya akan coba nanti hubungi Bu Eva ataupun kasarnya Pak Glenn selaku Bang Cardos untuk mengingatkan. Kalau memang tidak ya nanti saya melalui jalur lain. Siapa jalur Bunda Eis, paling saya akan coba masuk lewat Bunda Eis, nanti saya coba langsung juga akan kontak Pak Akmal gitu. Tapi saya nggak janji, tapi saya akan berusaha untuk ke sana. Gitu. Karena saya juga nggak mau istilahnya kita ini yang sudah mempunyai, apalagi Pak Akmal mengatakan tidak ada lagi yang namanya kampus Harvest, kampus Pondok Gede, pokoknya ini namanya udah PLJ ya udah PLJ. Nah itu makanya waktu kemarin saya tidak lolos Jafung karena apa? Saya protes ke Pak Akmal. Langsung saya telepon Pak Akmal. Akhirnya Pak Akmal, Bunda Eis, dan Pak Teddy dengan teman-teman ada kurang lebih 4 orang yang dipanggil, dirapatkan secara online seperti ini. Pak Akmal pun menanyakan, kenapa kok ini bisa terjadi ke Pak Teddy pada saat itu. Nah, akhirnya Pak Akmal mewanti-wanti yang 8 orang ini yang bareng sama saya ini, ya mudah-mudahan Pak Teddy masih ingat gitu ya, untuk segera diprioritaskan untuk serdos di tahun sekarang. Gitu. Ya mudah-mudahan sih masih ingat. Tetapi yang tadi saya katakan saya tuh udah patah arang lah kasarnya ya. Tetapi saya nggak mau teman-teman juga senasib dengan saya gitu. Jadi makanya saya tadi saya katakan ke Pak Anggota, saya nggak janji tapi saya akan berusaha untuk mengingatkan Pak Glenn, mengingatkan Bunda Ais dan termasuk yang mengingatkan Pak Akmal. Gitu Pak, tolong nih teman-teman banyak yang sudah memiliki NIDN, bingung mengupload si Jali, tolong berikan pelatihan bagi dosen-dosen yang belum memiliki Jafung untuk segera memiliki Jafung. Syaratnya sudah terpenuhi, paling saya hanya bilang seperti itu. Syarat sudah terpenuhi, sayang tidak diakomodir oleh Bang Cardos. Iya. Gitu. Kalau memang dari Pak Glenn tidak merespon, saya akan coba melalui Bunda Ais. Kalau Bunda Ais juga tidak merespon, saya akan telepon Pak Akmal selaku direktur.
Itu saja mungkin Pak, nanti saya akan coba. Teman saya nggak janji untuk Iya, Pak, terima direspon kasih, Pak. cepat, tapi saya akan untuk menjembatani lah kasarnya ya, seperti itu. Jangan Terima kasih, Pak. Izin tanya, Pak. Ya, Saya mau nanya nih, kalau boleh sama Pak Rahmat. iya Pak Toto. Pak, jadi maksudnya gini Pak, supaya konkret nanti kan kita kan pasti banyak nih Pak, bahwa memang keterbatasan lah ya, jadi keterbatasan pemahaman, keterbatasan pengetahuan tentang apa namanya tata cara pelaksanaan Serdos dan segala macam. Mungkin nanti kita kayak dibikin kayak kurikulumnya gitu Pak. Jadi misalnya dalam waktu berapa kali pertemuan gitu, tapi ya nggak bisa langsung gitu ya Pak ya. Jadi kita dibimbing misalnya, oke nih sekarang yang kalau yang belum punya NIDN di Zoom meeting ini atau di grup ini ada nggak Pak? Atau ini semua sudah mengarah ke Japfung semua ya Bapak dan Ibu? Mengarah ke Japfung Pak, mengarah ke Japfung. Berarti kita fokus ke Japfung ya Pak. Jadi maksudnya kita kayak bikin semacam step by step supaya lolos Japfung gitu Pak. Jadi habis ini mungkin apa yang dikurangin gitu sehingga kita fokus pokoknya Japfung aja gitu Pak. Masalah nanti ke depan itu misalnya mau ada grant atau apa, nah itu mungkin kita bikinkan sesi yang lain gitu Pak. Jadi kalau boleh kita fokus gimana teman-teman nih Japfung pertama mesti ngapain dulu Pak, dan apa mungkin kontak-kontaknya bisa di-share juga Pak, yang bisa dikeroyok tuh siapa aja gitu. Jadi misalnya kalau misalnya untuk pengurusan ini ke siapa, pengurusan ini ke siapa, karena kadang-kadang respon yang mereka kan seperti dibilang tuh sangat lambat gitu Pak. Tapi kalau banyak orang yang istilahnya ngebawelin kan mungkin jadi lebih responsif lagi gitu. Kayak Bu Eis, kayak Bu karena gini, Mal gitu kan, Pak Mal maksudnya. Pengalaman saya dulu ya waktu ngurus Japfung, mulai dari NIDN ya, mulai dari NIDN itu lama banget. Mulai dari NIDN kemudian Japfung kok lama banget gitu ya. Yang saya kadang bingung. Kok dosen-dosen yang baru udah pada dapat NIDN dan Japfung ya? Kadang sempet seperti itu saya. Makanya saya sempat tahun lalu tidak lolos ke Serdos, saya bilang ke Pak Akmal, Pak jangan mentang-mentang kita dosen cabang tidak diabaikan atau tidak diprioritaskan atau bahkan diabaikan oleh pusat. Toh kita kalau memang kita aset PLJ ya bantu kita gitu. Saya pernah bicara seperti itu ke Pak Akmal, Pak Toto. Mantap, mantap. Saya pernah bicara seperti itu ke Pak Akmal. Jadi jangan mentang-mentang kita dari cabang saat ini tidak ada dosen pusat yang masuk ke gelombang untuk Serdos, jadi tidak diprioritaskan, diabaikan. Akhirnya Pak Akmal pun pada saat itu posisinya sebagai wadir minta maaf kelalaian dari manajemen. Nah, saya berharap di tahun sekarang di kepemimpinan Pak Akmal itu jangan sampai Pak Akmal itu kan boleh dibilang ritme kerjanya cepat. Yeah. Terus terang aja, ritme Pak Akmal itu ritme kerjanya cepat. Nah, jangan sampai nih Pak Akmal sendiri yang capek, tim manajemennya kurang gitu. Nah, makanya tadi Pak Toto katakan, saya sih nanti coba saya usulkan gini, seperti pelatihan di grup Abdi Mas LC ya, itu Pak Sahang memberikan pelatihan minggu sekarang, minggu kedua, ke-1, kedua dan ketiga setiap minggu itu ada. Nah, saya akan mengusulkan ke Pak Glenn selaku Bang Kardos itu untuk pelatihan bagi teman-teman yang memang ingin mengajukan Japfung untuk mengupdate sister dan si jalinya itu seperti apa, itu nanti tolong diberikan pelatihan. Nah, oleh pihak IT kampus tentunya, untuk pusat tentunya, karena beliau yang memang mengambil keputusan yang memvalidasi data-data kita. Ya, misalkan saya saja mengupdate, kemudian diupdate di sister atau diupdate di Sijali tanpa di upgrade oleh pihak kampus, data saya tetap saja belum terubah gitu. Belum terubah. Nanti saya akan coba usulkan ke Pak Glenn atau ke Bunda Ais bahwa
teman-teman ini yang ingin memiliki Jafung ini difasilitasi untuk pelatihan pengisian sistem dan pengupdatean di Sijali agar bisa secara otomatis mengajukan sendiri dengan sistem online seperti itu. Nanti coba saya usulkan yang tadi balik lagi Pak. Saya tidak janji tapi akan saya berusaha untuk memberikan masukan ke Pak Glenn dan ke Bu Nari. Itu mungkin Pak. Siap Pak. Tapi saya nggak janji untuk segera terrealisasi ya Pak ya, tapi saya akan coba untuk mengakomodir lah teman-teman. Berusaha Pak, berusaha. Ya berusaha. Kalau kita banyak dorongan, insya Allah kan terdengar tuh Pak. Kalau kita diam-diam aja kan, ya diam gitu kan. Banyak urusan karena memang selalu pusat tuh selalu banyak urusan Pak gitu Pak. Jadi untuk urusan-urusan kayak gini kayaknya bukan urusan yang prioritas gitu. Ya betul. Memang saya akan bukan prioritas gitu, tetapi giliran ada audit untuk bahan PT, bodoh ini kenapa kok sekian, kenapa sekian ya Pak? Selama ini kemana? Kita aja diabaikan gitu. Sempat saya itu seperti itu bicara sama Pak Akmal ya. Pak Akmal pun sendiri sering seperti itu kan. Saya langsung aja singgung Pak Akmal pernah mengatakan dalam rapat dosen tidak ada lagi dosen cabang, yang ada dosen PLJ, saya katakan. Pak Akmal seperti iya, saya mengatakan seperti itu. Nah, tetapi kenapa pelayanannya untuk dosen yang ada di cabang itu seakan-akan prioritas sekian tidak diprioritaskan. Makanya saya punya inisiatif gitu membuat grup untuk mengajukan itu apa? Jadi yang biar bawel tuh bukan jangan saya sendiri gitu ke pihak pusat. Amin. Jadi teman-teman juga gitu. Nah, istilahnya ternyata di bawah pun juga ada bergerak gitu. Jangan sampai gini, diam aja. Yang tuh dosen juga diam aja nggak ngapa-ngapain. Nah, takutnya ada pemikiran seperti itu Pak dari pusat. Jadi yang berkepentingannya udah diam aja, nanti aja suatu saat kita butuh kita masukin aja yang dekat-dekat, yang teman-teman dekat. Nah, itu yang saya nggak mau. Karena kan waktu saya terus terang ya waktu saya ngurus NIDN saya saja pada saat itu siapa ya saya lupa, itu bukan Bu Eva gitu ya, dosen baru setahun kok dia udah dapat NIDN saya bilang tuh, sedangkan saya yang udah pada saat itu udah 7 tahun belum dapat baru NUPN aja nggak diurus, ijazah masukin tapi nggak diurus-urus. Nah, beruntung pada saat dosen pusat semua ya yang nyalip Pak Rahmat itu ya? Iya, yang nyalip itu dosen pusat. Yang nyalip itu dosen pusat. Makanya waktu pas saya jadi KPE rapat pusat dipanggil sama Pak Syam ya pada saat itu Pak Syam kata Kaprodinya Pak Syam itu menegur bagian pengurusan NIDN. Kenapa? Yang Pak Rahmat udah beres belum? Udah Pak. Segera biar kita terpenuhi kebutuhan untuk AB saat itu. Jadi mungkin karena ditekan oleh Pak Syam dalam waktu 2 minggu keluar. Kalau saya yang ngajukan sendiri lamanya minta ampun Pak. Terus terang aja. Bukan berarti saya yang pernah saya di grup saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Lebih baik saya melakukan aksi lah seperti ini. Saya kumpulkan bukan berarti untuk melawan kampus, tetapi ini loh teman-teman, ini yang harus diselamatkan. Sebetulnya banyak, kenapa banyak dosen yang sudah sertifikasi pindah home base gitu? Karena ya tadi kurang diperhatikan gitu. Dan saya nggak mau kita tuh seperti itu. Pak Rahmat, boleh saya ini ya tadi ya usulan juga mungkin ya. Ya menyambung tadi Pak Miftah juga Pak Toto. Intinya kan memang betul kita juga perlu pelatihan tentang Sijali itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga selain itu kalau saya baca dari tadi pembicaraan Bapak-bapak sekalian, responsif dari tim yang ya karena kan yang harusnya mengurus jenjang karir kita itu kan kurang gitu ya. Kalau misal dan luar biasa inisiatif Pak Rahmat ini kan sebetulnya meringankan tugas mereka, betul nggak? Kalau saya jadi mereka, saya akan sangat berterima kasih sama Pak Rahmat. Karena kan ada identifikasi ke bawah gitu kan, siapa-siapa yang masih bermasalah dalam hal ini, itu kan meringankan beban tugas mereka gitu. Kalau misalnya Pak Rahmat sekalian apakah memungkinkan gitu Pak? Sekalian
Bapak melobi ke atasan-atasan mereka untuk memberikan dorongan push gitu ya, biar mereka kerja lebih sebagaimana mestinya. Kalau menurut saya sebagaimana mestinya, nggak mesti lebih sih sebetulnya. Nah, selain itu juga pendekatan ke mereka, misalnya ya Bapak cerita saja bahwa di bawah itu ada sekelompok dosen yang sedang ngurusin ini, gimana kalau diundang mereka di grup ini biar mereka membimbing kita langsung juga gitu. Apakah memungkinkan Pak Rahmat? Ditawarkan saja gitu ke Bu Eva. Insya Allah nanti kalau memang nanti saya karena ada beberapa sesi yang Bunda Is meminta saya untuk menghubungi beliau, tapi bukan dalam rangka karir dosen, tetapi dalam rangka karir kedepannya PLJ seperti apa. Nah, kebetulan kan Bunda di bidang akademik, yang Wadir bidang akademik, ya nanti akan saya coba beliau untuk saya gabungkan di sini. Nanti beliau bisa kesannya nanti teman-teman yang di sini bisa langsung ke Bunda, biar Bunda bisa langsung menekan ke pihak Bang Kardos seperti itu. Nanti saya coba ke Bunda Is. Mr. Dayan ya. Ya, oke. Mudah-mudahan sukses Pak Rahmat. Ya mudah-mudahan sih ada Pak Glenn-nya sendiri. Pak Glenn bisa digabung dengan Bunda Is jadi saling keterkaitan gitu. Betul. Ya, kita juga sebetulnya kan sangat ingin berkontribusi dengan kemampuan yang ada, dengan kapasitas kita gitu kan. Kalau dari pusat sendiri membuka keran komunikasi seperti itu, nah itu luar biasa, sinergi itu luar biasa buat kita pribadi, buat kampus, pengembangan kampus itu akan sangat bagus kalau menurut saya sih. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana Pak Rahmat. Ya, amin. Nanti tapi yang tadi saya katakan saya akan coba teman-teman aspirasi teman-teman saya tampung, saya coba nanti share ke Bunda Is dan ke Pak. Mudah-mudahan sih Pak Akmal bisa mau menerima telepon saya gitu ya. Nanti biar saya cerita apa adanya. Yang mudah-mudahan beliau yang dengan ritme kerjanya yang cepat kita bisa terbawa gitu, jangan sampai ibaratnya kita tuh gerbong tertinggal lokomotif gitu, jangan sampai seperti itu. Iya, betul. Oke, balik lagi ya ke materi ya, sedikit lagi ya. Jadi ini teman-teman ya, jadi materi yang tadi saya katakan untuk nilai poin yang sini yang sub jumlah memberikan kuliah itu saya hanya 36 poinnya. Ya, dapat poin 36. Kemudian juga apa lagi tambahannya, Pak? Ya, jadi ini total 186. Ini dari mana, Pak, 186? Ya, poinnya yang tadi 150 pendidikan dijumlahkan 36 dari pengajaran. Yang tadi saya katakan saya nggak bisa ini. Yang penting yang Bapak terdaftar di Forlab aja dulu. Bapak gini aja, Bapak inventaris berapa sih di semester sekarang, berapa di semester lalu, berapa di semester lalu. Ya, tinggal di berapa. Jadi misalkan Mr. Dayan English koresponden berapa SKS? Oh 2. Oh saya ngajar 4 kelas berarti 8. 8. Ngajar 4 kelas berarti 8. 8 kali 0,5 berarti 4 poin. Itu untuk baru untuk satu mata kuliah. Kalau misalkan 2 mata kuliah, misalkan apa lagi? Misalkan English for Business, misalkan, tapi hanya 2 kelas. Berapa? 2 SKS. 2 kali 2. Berarti 2 kali 2 4 kali 2. Berarti kan tadi udah ada. Nah, itu aja terus. Satu lagi Pak Rahmat, ini kita buat ini di Word dengan format ini nanti yang kita dengan koordinasi dengan Bu Eva kita upload di Sijali ini. Ya. Oh iya. Ya, nanti diupload ini ke Sijali karena ini juga nanti Sijali ya, lampiran ini sebagai angka penilaian angka kredit. Ya, penilaian angka kredit.
Gitu. Ini yang tadi saya katakan, MD. Nah, kemudian Pak, untuk ini untuk baru untuk pengajaran saja ya. Oke, nanti satu lagi. Seminar sertifikat itu ada. Ya, sertifikat seminar juga masuk nanti di satu lagi Pak. Nah ini, kalau seminar. Oh, beda itu. Beda form. Ya, ini daftar usulan penetapan angka kredit jabatan fungsional. Ya, yang tadi saya katakan saya ngajukannya di Januari 2019 mengajukannya. Ya, Januari 2019 diajukan, Januari 2020 SK-nya keluar. Ya, SK-nya itu yang saya terima 28 Juli. Ya, seharusnya di Agustus bisa didaftarkan untuk mendapatkan jabatan fungsional karena sudah eligible. Ya, tetapi ya karena ya Allah berkehendak lain jadi belum, ya. Oke, ini saya coba. Nah, di sini NIDN dimasukkan, ya nama, kemudian NIDN kita, kemudian tanggal lahir. Nah, yang tadi saya katakan, saya udah 10 tahun kok dihitungnya baru 2 tahun di sini ya. Ya itulah, sudahlah yang penting saya dapat, saya bilang tuh ya. Yang penting saya dapat jariah, Pak. Ya. Nama jariah sih saya luar biasa. Ya sudahlah saya bilang tuh. Nah, ini di sini ya, usul pendidikan utama ya, pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ya 150. Ya, poin jumlah 150. Kemudian selanjutnya ini melaksanakan perkuliahan. Ya, karena sudah tadi di itu 36 tinggal dimasukkan 36. Kemudian membina kegiatan mahasiswa ada enggak di bidang akademik ya dan kemahasiswaan. Ya, karena masih kita sebagai dosen saja tidak ada ini biasanya. Ya, jadi totalnya 36. Kemudian melaksanakan penelitian. Menghasilkan karya ilmiah. Ya, kalau itu pasti nilai aja 10. Karena kita ngajukan 10 nilainya minimal. Ya udah mau kita masukkan 10. Padahal 1 yang melakukan penelitian. Ya, menghasilkan hasil karya ilmiah yang tadi jurnal. Pasti ya. 10 berarti ya, Pak ya? Ya, 10. Nanti yang menilai itu kita yang mengajukan kasarnya. Nanti yang menilai itu adalah dari kementerian. Ya, kemudian apalagi memberikan latihan dan penyuluhan. Apa di sini? PPM. Ya, pengabdian masyarakat. Ya, penyuluhan kan kepada masyarakat, masukan. Ya. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan di penelitian. Ya, kalau sudah melakukan penelitian. Jadi totalnya 1. Karena saya pada saat itu yang saya ajukan cuma 1 untuk PPM. Nah, peran serta aktif dalam pertemuan ilmiah. 3 dari mana Pak Rahmat? Saya ikut seminar 3 kali. Ya, makanya kasarnya saya nggak terlalu aktif sekarang booster. Kenapa? Ya pemburu sertifikat ya. Takutnya nanti saya terlalu aktif, nanti begitu diajukan bingung saya mau mengajukan yang mana. Nanti ya itu ya bisa dipilih-pilih pokoknya minimal 3 ya, artinya kasarnya gini, Bapak Ibu misalkan ikut 6, nanti kalau misalkan syaratnya 3 ya 3 dulu, jangan semuanya dimasukkan. Gitu, jangan semuanya dimasukkan. Nah, saya saja ini yang boleh dibilang di tahun 2017, 17, 18 dan 19 ya saya ajukan. Karena sertifikat yang lama karena nggak tahu ya akhirnya begitu tanya minimal 3 atau 4 tahun ke belakang Pak. Waduh yang lama udah nggak bisa dong saya bilang tuh kan ya.
Itu ya poinnya. Nah, totalnya kalau dijumlah itu 200 saya. Kalau saya pendidikannya S3, mungkin pada saat itu bisa langsung minta jadi lektor. Karena sudah jumlahnya 200 gitu. Makanya saya waktu itu ditegur sama Pasis luar biasa. Ya, Pak Rahmat kenapa diam aja? Saya bilang bukan diam aja Pak, karena nggak tahu. Saya bilang tuh ya. Saya diam aja tuh karena nggak tahu Pak. Saya bilang tuh. Tegur oleh Pasis. Nah saya menginginkan teman-teman jangan seperti nasib seperti saya gitu. Oh ternyata sebenarnya tahun lalu saya sudah bisa. Kenapa saya nggak ajukan gitu? Nah itu saya nggak mau teman-teman tuh bernasib sama seperti saya. Gitu. Makanya saya inisiatif. Saya tadinya izin ke Pak Isna. Pak Isna belum merespon ya. Ya sudahlah saya buat aja Pak Priyo. Awalnya Pak Priyo dengan Pak Dian. Saya bilang. Nah, terus saya bilang kalau saya hanya memprioritaskan kampus Harvest, saya juga ngajar di Pondok Gede. Masa nggak ngebantu Pondok Gede? Makanya langsung saya semalam inisiatif WA ke Pak Bu Wida. Kemudian makanya dimasukin Pak Miftah, Pak Herman. Makanya saya gabung-gabung. Supaya apa? Ya kebawa gitu Pak. Semuanya maksudnya bawa gitu. Jangan sampai, oh Pak Rahmat mentang-mentang ngajarnya di Harvest itu hanya prioritaskan dosen Harvest. Makanya saya di apa grup itu menamakannya calon Jafung PLJ, bukan Jafung Harvest City gitu kan, PLJ pokoknya PLJ. Makanya kayak dari Mr. Dan katakan mudah-mudahan sih semua teman-teman yang lainnya bisa diakomodir gitu. Nanti insya Allah yang tadi saya katakan bisa semuanya mendapatkan jabatan fungsional. Sebentar kumandang azan ya. Baik ya teman-teman, mungkin presentasi dari saya cukupkan dulu sampai sini. Tapi kalau misalkan ada ingin ditanyakan, silahkan ke Pak Miftah, Pak Toto, Pak Herman, Pak Sata, Pak Hanif, ya Pak Mr. Dayan, Bu Widi udah ini ya live duluan ya, udah live duluan ya. Gitu. Ya, jadi nanti bisa dilanjut ya Pak, karena kita mau zuhuran dulu nih. Mungkin ada yang pertanyaan bisa langsung di chat di grup aja langsung, lebih enak kali ya Pak ya. Iya, mungkin itu ya. Nanti yang tadi saya Bapak tanyakan, yang harapkan misalkan ada pelatihan untuk pengisi sijali dan sister, itu nanti saya akan coba akomodir. Saya akan diskusi dengan Bu Undais, Pak Glenn gitu ya, dengan Pak Teddy ya, selaku wadir juga. Mudah-mudahan Pak Teddy begitu nyampe sudah posisinya di wadir mau konsen gitu ya untuk membantu teman-teman gitu. Itu saja mungkin dari saya. Teman-teman, Pak Toto terima kasih untuk link Zoom-nya. Ya.
Saya cukupkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin saya akhiri linknya Pak. Nanti akan saya coba kasih rekamannya via YouTube ya Pak. Nanti saya upload di YouTube. Ya, terima kasih Pak Toto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Saya izin live dulu ya Pak.